Pernah kepikiran nggak sih, di balik semua kemudahan digital yang kita nikmati setiap hari, sebenarnya ada dunia fisik yang kerja keras banget nggak? Kita tuh sering banget ngobrolin soal etika data, soal privasi, tapi gimana dengan etika kita terhadap planet ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas sisi lain dari dunia digital kita, jejak karbonnya yang nggak kelihatan, dan apa tanggung jawab kita untuk masa depan. Coba dipikirin, setiap email yang kita kirim, setiap video yang kita streaming, rasanya kan enteng banget ya, nggak ada wujud fisiknya. Tapi di baliknya, ada mesin-mesin raksasa di pusat data yang nyala terus-terusan dan butuh energi besar. Jadi ini semua bukan terjadi di awan ajaib, tapi di gedung-gedung fisik yang ninggalin jejak karbon yang sangat nyata. 1-2%. Angkanya kedengeran kecil ya. Tapi tunggu dulu, ini tuh 1-2% dari seluruh pemakaian listrik di dunia loh. Biar kebayang, konsumsi listrik semua pusat data yang menopang internet itu setara dengan seluruh industri penerbangan global. Nah, ini skala jejak tak terlihat yang lagi kita omongin. Gede banget kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, jejak tak terlihat teknologi. Di sini kita bakal lihat lebih dalam lagi gimana setiap klik, setiap swipe yang kita lakukan ternyata punya dampak fisik di dunia nyata. Jadi gini, dunia digital kita ini sebenarnya berdiri di atas fondasi fisik yang super masif. Kita ngomongin jutaan server di pusat data yang harus nyala 24 jam, 7 hari seminggu, dan butuh pendingin non-stop biar nggak kepanasan. Nah, setiap pencarian Google kita, setiap foto yang kita simpan, kalau dikaliin sama miliaran pengguna lain di seluruh dunia, bayangin aja, itu jadi konsumsi energi yang luar biasa besar. Lanjut ke bagian kedua, apa itu teknologi hijau? Nah, ngelihat tantangan sebesar ini, industri teknologi kan nggak bisa tinggal diam aja. Mereka mulai merespons dengan sebuah pendekatan baru yang fundamental yang kita kenal sebagai teknologi hijau atau green technology. Teknologi hijau itu lebih dari sekedar pasang stiker ramah lingkungan di produk ya. Ini tuh sebuah filosofi desain yang etis. Artinya dampak lingkungan itu udah dipikirin dari awal banget. Dari proses pembuatan, pas dipakai, sampai nanti produknya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ada 5 prinsip utama yang jadi pegangannya. Dan kelimanya ini saling nyambung jadi satu sistem. Mulai dari bikin teknologi yang lebih hemat energi, terus pindah ke sumber energi yang terbarukan, mikirin dampaknya dari hulu ke hilir, dan terakhir, mastiin nggak ada bahan yang kebuang sia-sia. Benar-benar pendekatan yang menyeluruh. Dan jangan salah, ini semua bukan cuma wacana loh, udah banyak yang diterapin. Misalnya nih, pusat data raksasa sekarang banyak yang didinginin pakai udara luar, bukan lagi AC yang boros listrik. Layanan cloud yang kita pakai ditenagali sama ladang panel surya dan kincir angin. Bahkan sampai level algoritma software pun sekarang dirancang ulang biar kerjanya lebih efisien dan nggak makan banyak daya komputasi. Perubahan ini nyata dan udah berjalan. Oke, kita masuk bagian 3, profit, manusia, dan planet. Pertanyaannya, gimana caranya perusahaan teknologi bisa nerapin ini semua tanpa harus bangkrut? Nah, jawabannya ada di kerangka berpikir yang namanya triple bottom line. Ini cara baru buat ngelihat apa itu kesuksesan. Jadi, ada 3 pilar utama yang harus seimbang. Pertama, profit. Jelas ya, bisnis harus tetap sehat secara finansial biar bisa bertahan. Kedua, manusia. Artinya, perusahaan harus kasih dampak positif buat karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Dan yang ketiga, planet, yaitu tanggung jawab terhadap jejak lingkungan yang dihasilkan. Bisnis yang benar-benar etis itu paham kalau ketiga pilar ini nggak bisa dipisahin. Semuanya saling bergantung. Dan ini poin yang penting banget. Ini bukan sekedar pencitraan atau proyek sampingan buat CSR. Waktu perusahaan sekelas Apple komit buat pakai 100% material daur ulang atau Google investasi miliaran dolar ke energi terbarukan, itu bukan lagi proyek amal, itu udah jadi strategi inti bisnis mereka. Ini bukti kalau keberlanjutan dan inovasi itu bisa dan bahkan harus jalan bara. Sekarang kita masuk ke bagian 4, dilema miliaran dolar. Tentu aja, perjalanan ini nggak gampang. Justru disinilah muncul dilema utamanya. Harus milih antara keuntungan jangka pendek yang cepat atau keberlanjutan jangka panjang buat masa depan. Nah, disinilah letak pertarungan batinnya. Di satu sisi, ada tekanan dari investor buat maksimalin profit sekarang juga, misalnya dengan pakai bahan bakar fosil yang lebih murah. Di sisi lain, ada tanggung jawab moral buat investasi di energi terbarukan yang kita tahu biayanya di awal itu mahal banget, tapi ini demi masa depan planet kita. Ini adalah tarik ulur yang terjadi terus-menerus di ruang rapat para petinggi perusahaan. Kutipan ini benar-benar kena di intinya. Buat bisa keluar dari dilema ini, keputusannya bukan cuma soal hitung-hitungan finansial. Ini butuh keberanian, butuh visi jangka panjang, dan yang paling penting butuh kepemimpinan yang etis.
Oke, kita sampai di bagian terakhir, jalan etis ke depan. Jadi gimana kita bisa melangkah maju dari sini? Jawabannya, masa depan teknologi itu nggak cuma ditentukan oleh seberapa canggih kodenya, tapi juga oleh seberapa kuat kompas moral kita. Inilah kesimpulan utamanya. Bisnis teknologi yang bisa dibilang paling etis adalah yang sadar kalau mereka punya tanggung jawab ganda kepada manusia yang hidup hari ini dan kepada planet yang akan kita wariskan untuk generasi di masa depan. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Nah, pertanyaan penutup, ini bukan buat para CEO perusahaan teknologi, tapi buat kita semua, para penggunanya. Karena tanggung jawab ini nggak berhenti di pintu kantor mereka. Sebagai konsumen, sebagai pengguna, pilihan apa yang akan kita ambil besok? Bagaimana cara kita bisa ikut menuntut dunia digital yang lebih hijau? Karena pada akhirnya, masa depan teknologi yang bertanggung jawab itu dimulai dari pilihan-pilihan kecil kita hari ini.